Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka melalui virtual dengan Zoom ini ya. Kami berusaha untuk menyampaikan yaitu tugas-tugas perkembangan ya. Ini pada mata pelajaran psikologi perkembangan ya. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anda coba share materinya. Mohon koreksinya ya teman-teman jika ada salah paham atau diluruskan lah. Tugas-tugas perkembangan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah developmental task. Pengertiannya, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa-masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat serta norma-norma kebudayaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama sebagai petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat pada usia tertentu. Yang kedua, memberi motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada usia tertentu, menunjukkan apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka pada perkembangan berikutnya. Hubungan dengan aspek yang lain. Hubungan dengan pendidikan. Dengan pendidikan dapat menentukan apakah tugas-tugas perkembangan dapat dilaksanakan seseorang pada periode perkembangan tertentu. Hubungan tugas-tugas perkembangan erat kaitannya dengan harga diri ya. Apabila tidak dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan menurun ya. Apabila dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan meningkat. Jadi dengan adanya tugas-tugas perkembangan ini mempertaruhkan mau naik apa mau turun. Kalau dia sesuai dengan perkembangan, tugas-tugas perkembangannya, maka harga dirinya akan meningkat. Tapi kalau dia tidak terpenuhi tugas-tugas perkembangan itu pada usia tertentu, maka akan menurun secara harga dirinya. Maksudnya dari harga diri ini adalah perkembangannya akan terhambat, ya. Akan minder. Itu kalau nggak salah itu dari kemarin tuh psikososiologi, ya. Ini dia kalau tugas-tugas tersebut tidak memenuhi, tidak terpenuhi, dia akan merasa minder, merasa tidak dihargai, dan yang lain-lainnya ya. Selanjutnya akibat keberhasilan. Akibat keberhasilan itu faktornya adalah yang pertama merasa bahagia dan puas. Yang kedua dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Memiliki peranan penting, sangat membantu dalam tugas-tugas berikutnya. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor akibat keberhasilan. Yang pertama merasa puas, bahagia, dapat diterima di masyarakat ya, di semua golongan. Kemudian memiliki peranan penting. Ya, memiliki peran penting ini adalah merasa dihargai ya, sehingga dapat membantu tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya ini ada akibat kegagalan. Akibat kegagalan itu merasa tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Ya, karena diawali dengan psikososiologi itu. Ya, dia merasa minder, di awal masa-masa perkembangannya dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, ya. Dikatakan bahwa dalam sosial ekonomi itu mempengaruhi sekali ya, mulai dari pola makannya, pendidikannya, pola didik di dalam rumah tangganya, ini akan mempengaruhi sebuah kegagalan ya. Kegagalan itu merasa tidak bahagia, tertekan ya. Masyarakat kurang dapat menerima ya kondisi yang seperti itulah yang tidak diterima oleh masyarakat, kegagalan itu ya. Kemudian menghambatnya tugas perkembangan berikutnya. Nah, ketika tugas-tugas tersebut tidak berkembang sebagai mestinya, ya ini akan menghambat pada fase berikutnya. Ya, makanya daripada itu tugas-tugas itu harus sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan pada masa fasenya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan. Ya, yang pertama tingkat perkembangan. Yang kedua kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan, bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan, motivasi, kesehatan, kecacatan tubuh, tingkat kecerdasan dan kreativitas. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan ya. Maka ini perlu kita perhatikan
dari mulai tingkat perkembangannya harus dilihat ya. Makanya kalau dalam ilmu kedokteran itu dilihat seperti bayi itu dilihat lingkar kepalanya berkembang apa tidak ya. Nah, ini sama ketika pada fase dewasa juga harus diperhatikan mulai dari emosinya ya, sosiologinya, kemudian dan yang lain-lainnya. Ya, yang kalau nggak salah itu menurut Freud ya, itu perlu kita perhatikan hal itu. Ini berhubungan dengan perkembangan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya ini tipe masa bayi ya 0 sampai 2, belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar menguasai pembuangan kotoran, toilet training. Ini adalah masa tugas-tugas pada masa bayi ya. Jadi belajar makan itu harus diajarkan. Jangan sampai ini pada masa bayi ini terlewatkan ya, belajar berjalan terlewatkan. Ya, ini perlu proses, namanya bayi itu perlu dibantu, didampingi, diajarkan oleh kita ya berbicara. Ketika bayi itu tidak diajak berbicara dengan kita, dia akan kesulitan untuk berbicara, untuk mengungkapkan sesuatu sulit. Makanya ada terapi bicara ya. Kalau nggak salah itu ada orang-orang yang memang kondisinya dia tidak berkomunikasi dengan orang lain, hanya di rumah tangganya saja, hanya dengan pembantunya saja. Ketika dia ingin berbicara kesulitan. Maka daripada itu pada masa bayi itu perlu semuanya ini. Makanan padat, berjalan, berbicara, menguasai pembuangan kotoran. Ini toilet training ya. Jadi perlu diajarkan tugas-tugasnya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Nah, ini kita perlu kenalkan kepada anak itu di usia 2 sampai 6 tahun, kamu itu laki-laki, harus seperti ini, harus seperti ini. Kamu itu perempuan seperti ini. Kita harus sampaikan hal itu. Kemudian belajar menstabilkan fisik. Ya, menstabilkan fisik itu antara badan dengan tubuhnya itu harus seimbang, sesuai ya. Proporsinya sama gitu. Jangan sampai kelebihan berat, tingginya kecil. Bahkan akan berbahaya ya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu tinggi dengan berat badan kita itu harus seimbang, proporsional ya. Kemudian belajar memahami benar salah dan dalam mengembangkan hati nurani. Nah, ini perlu dikenalkan oleh anak. Benar salah itu sebetulnya sudah mengarah kepada dewasa ya. Mengembangkan hati nurani. Ini salah, ini benar, ini haram, ini halal. Itu harus dikenalkan oleh anak. Belajar hubungan dengan orang tua, tetangga dan orang sekitar. Ya. Ini perlu dikenalkan dengan orang tua, tetangga, namanya ini bersosialisasi ya dengan orang sekitar. Kadang orang ketika di masa ini dia tidak terlewati, dia akan merasa ketakutan. Ketika ada orang lain, ini ketakutan, nggak mau dia. Kecuali dengan orang tuanya. Ya, ini perlu kita kenalkan. Yang namanya tugas-tugas di masa anak-anak awal itu adalah mengenalkan tetangga kita, orang sekitar kita, ya, keluarga kita, famili kita itu perlu kita kenalkan. Ya. Kemudian belajar membentuk konsep sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Ya, ini kita perlu kenalkan kepada mereka. Kemudian mempersiapkan belajar membaca. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada mereka. Karena apa? Pada masa ini adalah akan melanjutkan kepada usia SD, tapi jangan dipaksakan bahwa anak harus bisa membaca. Hanya sekedar pengenalan vokal saja. Huruf besar, huruf kecil, ya. Tidak menekankan kamu harus bisa. Itu tidak boleh juga kita. Nanti kalau yang dipaksakan akan berbahaya kepada perkembangan anak. Ya, baik, selanjutnya. Ini anak perlu untuk mempertahankan dirinya dari bulian, dari hinaan, cacian, dan yang lain-lainnya. Ya, ini kita perlu kenalkan. Kemudian membangun sikap sehat terhadap diri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Ya, ini kita perlu kenalkan juga kepada mereka. Ya, pola hidup sehat itu diajarkan dalam Islam. Tahurus syatrul iman. Ya, bukan mulai dari bangun tidurnya, pola makannya, kemudian kondisi kamarnya, dan yang lainnya. Selanjutnya mulai memerankan peran sosial sesuai jenis kelaminnya. Ya, biasanya kalau anak-anak nih pada musim ini dia akan merasa, kalau ibu-ibu nih akan merasa seperti ibu. Ya, jadi mengajarkan kepada anaknya, "Nak, kamu jangan begitu. Dek, jangan begitu." Ini memerankan sosial sebetulnya sesuai dengan jenis kelaminnya, ya. Kemudian mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis dan berhitung. Nah, ini sudah tahapan
pengenalan keterampilan. Jadi ketika anak pada usia kanak-kanak awal pada 2 sampai 6 tahun itu hanya mengenal saja, ya, mengenal saja, bukan ke arah pengembangan. Tapi ketika di usia 6 sampai 12 tahun anak sudah mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis dan berhitung. Ya ibaratnya udah pinter lah, namanya membaca, namanya menulis, namanya berhitung ya. Kemudian belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Nah pada masa-masa ini biasanya anak lebih senang berinteraksi dengan teman-teman seangkatannya, ngobrol, kumpul ya. Walaupun hanya sebentar-sebentar ya, karena memang masa anak-anak seperti ini butuh dengan pengeluaran ekstra dalam olahraga biasanya. Itu tenaganya banyak itu mereka itu. Makanya harus diarahkan kepada ke arah yang positif. Kemudian mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Ya ini perlu juga buat kita mengembangkan sikapnya terhadap kelompok dan sosial lembaga. Kemudian mengembangkan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kita perlu berikan pengertian dalam kehidupan sehari-hari, ini fungsinya apa, ini seperti apa gitu. Jadi mereka paham tugas-tugas perkembangan itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian mengembangkan hati nurani dan moral. Nah ini hati nurani itu mulai dari kejujuran sebetulnya. Yang kita tingkatkan adalah kejujuran. Mengenal di fase 2 sampai 6 tahun itu adalah mengenal benar dan salah. Nah di sini ketika masa 6 dan 2 tahun ini sudah menerapkan, mengembangkan yang namanya ini salah loh, ini benar loh. Dia bisa memberikan dalilnya, kalau kita bilang argumennya gitu loh. Kemudian mengembangkan skala nilai. Skala nilai ini disebut dengan lebih ke value ya, mencapai kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi juga harus berdasarkan ini ya, hati-hati nih ketika. Nah ini di sini anak-anak biasanya cenderung lebih ke yang kemarin jargon itu ya. Yang penting apa itu, ikut-ikutan, yang penting tidak ketinggalan zaman. Nah ini harus hati-hati juga sama kita. Nah ini mungkin hubungannya dengan jargon yang kemarin ini. Jadi masa-masa pertumbuhan, tugas-tugas perkembangan itu harus sesuai dengan masanya gitu ya. Selanjutnya pada masa remaja, menerima keadaan fisik ya. Kadang di masa ini nih ada orang yang gemuk, dia minder dengan kegemukannya ya. Dia kurus, dia minder dengan kekurusannya. Maka daripada itu perlu kita berikan pemahaman bahwa setiap seseorang itu memiliki kelebihan. Allah menciptakan itu dengan sebaik-baik ciptaan. Selanjutnya menerima peran jenis. Ya, peran jenis itu ya tadi ya kayak ayah gitu ya. Ini biasanya anak tuh akan menggantikan, peranan itu akan nurun kepada anak. Kemudian mempersiapkan nikah dan berkeluarga. Nah ini sudah siap mereka ya untuk berkeluarga ya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Ya kemandiriannya sudah kelihatan, emosionalnya sudah bisa egonya itu sudah bisa mulai diatur gitu ya. Kemudian mencapai hubungan yang baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Ya jadi di sini ya biasalah masa-masa puberitas sebetulnya di sini masa remaja itu ya. Mereka mencari sosok yang dia perhatiin ya. Ya kalau ini bukan bagian dari Islam sebetulnya ya, tapi kita harus melihat juga bahwa ini adalah bagian dari perkembangan sosial, perkembangan psikologi seseorang ya. Kemudian bertanggung jawab sebagai warga negara ya, kita di sini sebagai bertanggung jawab ya, ketika umur 18 tahun ya mereka punya kewajiban bikin SIM ya. Ya itu harus, walaupun bikin KTP lah, biasanya umur 17 tahun itu sudah punya kewajiban membuat KTP. Nah itu harus diajarkan oleh mereka. Jangan sampai ketika umur 17 tahun ini dia tidak punya tanggung jawab, malah minta nyuruh sama bapaknya ya. Kita ajarkan pada mereka itu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Karena apa? Karena kalau di masa usia seperti ini dia tidak bertanggung jawab sebagai warga negara, nanti ketika dewasanya dia akan pusing sendiri. Dia akan susah. Apa-apa akan membantu pada calo, pada orang yang memberikan jasa. Mudahlah cuma 50.000, mudahlah cuma 800.000, yang penting beres. Tapi di sini adalah tugas-tugas perkembangannya harus sesuai. Makanya yang diharapkan tuh harus seperti itu. Kemudian mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial, yaitu tadi kembali lagi kepada tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian pengembangan skala ya. Kemudian persiapan mandiri secara ekonomi. Ya ini perkembangan secara mandiri ekonomi itu adalah mereka mempersiapkan lifestyle hidup yang memang siap untuk hidup gitu loh. Apa ya bahasanya itu apa sih? Kalau tadi itu kalau dalam ilmu teori komparatif, pendidikan komparatif itu
mereka itu lulus SD itu udah siap untuk apa? Yang namanya bikin meja mah udah bisa gitu. Nah, kita juga harus seperti ini di masa usia ini. Mereka sudah diajarkan yang namanya tentang kemandirian, mencuci baju sendiri, ya. Nanti secara ekonomi akan membantu mereka. Kemudian memilih dan mempersiapkan memangku jabatan. Nah, ini siap-siap di masa seperti ini nih, seperti pemilihan OSIS. Ada OSIS, mereka belajar bertanggung jawab, menerima jabatan, karena segala sesuatunya harus dilalui. Kalau mereka tidak melalui ini, nanti akan terhambat dalam perkembangan berikutnya. Kemudian pada masa usia dini, dewasa dini, yaitu mulai bekerja, ya. Jadi teman-teman yang anak-anak SMA yang sudah lulus gitu ya, mereka ada yang langsung bekerja, siap untuk bekerja. Nah, itulah yang namanya kemandirian dalam bidang ekonomi itu adalah mempersiapkan mereka untuk bekerja, ya. Memilih pasangan, ya. Tadi di masa tadi itu masa remaja itu sudah bisa melihat mempersiap untuk menikah. Nah, di sini harus siap memilih pasangan. Kemudian mulai membina keluarga, ya. Yang namanya usia gini tuh udah siap menikah, mulai membina keluarga, siap mengasuh anak, mengelola rumah tangga, menafkahi keluarga, dan yang lainnya. Kemudian menemukan kelompok sosial yang sesuai, ya. Ini menerima kelompok sosial yang sesuai itu adalah sesuai dengan firqahnya, gitu ya. Kemudian menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini ya kembali lagi kepada tanggung jawab ketika masa remaja, ya. Jadi tanggung jawab di warga negara itu adalah sebagai kedisiplinan kita terhadap negara. Selanjutnya pada masa dewasa madya, ya ini 60-40 tahun, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis, ya, yang namanya kita dulu waktu dewasa remaja mungkin masih jag-jag, tenaga super, ngangkat 2 galon juga masih kuat. Kalau 1 sekarang mungkin agak berat, butuh yang namanya bantuan, ya. Ini perlu juga, ya, harus menyesuaikan dirinya, ya. Selanjutnya membantu remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Intinya adalah di sini, ya, membantu remaja, orang dewasa, ya, yang bertanggung jawab dan bahagia. Kadang orang itu bertanggung jawab tapi tidak bahagia, ya. Ya, kemudian mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara, mengembangkan waktu senggang untuk orang dewasa. Jadi berbagi-bagilah ketika di masa ini tuh berbagi-bagi dengan anak cucu, ngumpul bareng, ya. Waktu itu dimanfaatkan, ya. Kemudian mencapai dan mempertahankan prestasi pekerjaan. Ya, ini di sini biasanya masa-masa kita itu kita bertahan pada apresiasi pekerjaan kita, ya. Sudah expect lah, ibaratnya sudah mumpuni pada bidangnya, ya kita mempertahankan, bahkan bisa melebihi dari itu. Ya, mungkin contohnya gini, ketika kita sudah mencapai S1, ada tuntutan kita untuk S2. Ya, ini adalah mempertahankan prestasi pekerjaan kita. Kemudian menyesuaikan diri sebagai orang tua. Nah, ini tadi di atas ya, sudah siap pilih pasangan, kemudian siap mengasuh, bertanggung jawab pada keluarga, dan ini di sini harus kita menyesuaikan diri sebagai orang tua, ya. Siap menerima masukan dari orang tua, dari anak kita, ya. Ya, ini kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua. Kemudian mempersiapkan diri dengan pasangan perkawinan sebagai kesatuan. Wah, ini indah banget ini ya. Sehidup semati di dunia dan di surga. Wah, Masya Allah, indah banget ya. Selanjutnya pada masa dewasa lanjut, menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik yang menurun, ya. Nah, ini tadi ya. Jadi pada masa usia 60 tahun ke atas itu sudah lebih menurun. Keriput, kalau kata kita mah dagingnya sudah tidak ada. Tapi ada juga, Anda pernah ngeliat ada orang yang memang mereka tenaganya super. Kayak di Jogja itu nenek-nenek masih ngangkut usia berapa tahun, di atas 70 tahun. Mereka masih mencari kayu bakar untuk kehidupannya. Karena apa? Di sini masa tanggung jawabnya banyak banget. Siapa lagi yang mau meneruskan? Ya. Selanjutnya menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan. Nah, ini sudah menurun nih. Ya, ini tanggung jawab kita nih sebagai anak, harus membantu mereka, ya, membantu meringankan beban mereka lah ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, ya, menyesuaikan, kita harus siap-siap mati lah, ya, walatan sanasibaka minad dunia gitu ya. Kemudian membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya, ya, berkumpul gitu ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Selanjutnya membentuk pengaturan kebutuhan fisik yang memuaskan, ya. Ya, baik teman-teman semuanya. Cuman itu yang Anda bisa
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf masih banyak kekurangan. Ana coba untuk share materi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ana berusaha Amin, untuk insyaallah. menyampaikan apa yang dipresentasikan tugas-tugas perkembangan ya. Mohon maaf ini, Anda berusaha untuk menyampaikan materi ini. Alafu minkum Ustaz. Ditunggu share materinya Ustadz. Siap, siap Ustaz, siap. Ana share ya, bentar. Nah, barakallahu fikum. Iya, Kum. Bentar Ana. Oke, sudah Ustaz. Sudah Ana kirimkan. Ya, mangga teman-teman semuanya. Tinggal kita save, insyaallah. Sudah masuk ya Ustaz ya materinya ya. Sudah, alhamdulillah. Mungkin sesi tanya jawab yang nanya Ana cuma presentasi, yang jawab mau Ustaz Imam aja. Mangga silahkan. Mangga Ustaz Surip, kayaknya Ustaz Surip udah gatel pengen ngomong ini. Mangga tafadhol Ustaz. Ustadz Ardi, jadi pertemuan sekarang itu pertemuan berapa Ustadz Ardi? Pertemuan ke-8. Oh gitu ya, berarti besok minggu depan pertemuan ke-9 gitu ya? Ya, pertemuan ke-9. Kalau Anda lihat di jadwalnya itu gitu. Kalau dari apa materi-materi matrikulasi yang dari dosen tuh berbeda dengan kalender akademik kayaknya Ustaz. Kan harusnya pertemuan ke-7 tuh udah ujian ya. Ternyata kan ke-8 itu ujiannya. Seperti Kalau itu, tidak Ustaz. salah begini Ustadz, total pertemuan semuanya 16. Yang ke 8 itu UTS, nanti yang paling terakhir UAS, begitu kalau nggak salah dulu. Itu yang saya soroti adalah akibat kegagalan tugas perkembangan, yaitu merasa tidak bahagia, masyarakat kurang dapat menerima dan menghambat tugas perkembangan berikutnya. Misalnya contoh ambil kasus ya ada remaja melakukan kasus tindak kriminal. Kalau di lingkungan saya dia agamanya non muslim. Ada juga yang muslim juga demikian. Terlibat kasus narkoba dan sebagainya. Di sini kan masyarakat itu sangat mengharapkan agar remaja itu bisa berperan aktif di masyarakatnya atau di lingkungannya gitu. Tapi karena kurang adanya motivasi, kurang adanya dorongan, bimbingan dan sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya akibat kegagalan, tugas perkembangan tersebut gitu. Akhirnya anak tersebut minder, anak tersebut jadi bahkan karena tindak kriminal, mencuri dan sebagainya, akhirnya dia pindah rumah gitu. Nah, jadi permasalahannya di sini yang terjadi adalah masyarakat bersikap responsif atau bersikap reaktif, tapi tidak bersifat preventif gitu, pencegahan gitu. Dia memvonis anak tersebut nakal, anak tersebut mencuri, anak tersebut berbuat yang nggak baik di lingkungan. Tapi masyarakat sendiri terhadap remaja acuh tak acuh gitu. Artinya tidak ada kegiatan di lingkungan yang bisa mewadahi masa-masa mereka gitu. Nah, jadi permasalahannya, pertanyaannya,
adalah bagaimana tips dan kiat gitu. Kegiatan apa yang menarik untuk remaja yang menjadi wadah mereka, sarana mereka untuk berkumpul, mau mengembangkan diri dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kegiatan Karang Taruna gitu, kayaknya nggak menarik gitu kegiatannya gitu. Atau kegiatan remaja masjid, kan nggak semua remaja suka masjid gitu. Nah, seperti itu masalahnya. Jadi gimana solusinya? Syukran, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Halo? Baik ya. Kita harus garis bawahi dulu di sini ya. Jadi yang namanya tugas. Oh iya, Ustaz Imam yang jawab ya. Ustaz Imam baru masuk tuh. Masuk Aduh, untuk menjawab kayaknya. Jadi kita harus pahami dulu sebetulnya ini Ustaz. Dari konsep tugas-tugas itu harus kita pahami dulu Ustaz. Yang pertama itu adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam masa-masa tertentu sesuai dengan norma-norma. Tadi keluar sendiri. Lagi di jalan nih. Silakan Ustaz Imam jawab. Lagi di jalan nih. Oke. Nah, Ustaz Suri, punten ya. Tadi Ana udah share di grup. Itu yang pertama kita pahami dulu pengertian tugas-tugas perkembangan. Jadi, kalau secara perkembangan psikologi kita sudah sampaikan tadi ya di masa-masa anak, dewasa, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak-anak akhir, remaja, ya, kemudian dewasa ya, dewasa akhir ya. Itu harus kita pahami dulu di situ konsep-konsepnya. Itu secara perkembangan psikologi, tapi kembali lagi kepada norma-norma masyarakat yang ada. Bagaimana kondisi norma-norma masyarakat yang ada, serta budayanya juga harus dilihat. Tidak lepas kalau di Indonesia itu dari kembali ke sini, ke budaya itu lebih kuat. Ya. Kalau dalam ilmu usul fikih itu apa Ustaz? Al-ada apa itu Ustaz? Mungkin bisa dibantu tuh. Al-ada muhakkamah. Nah, itu akan menjadi seperti itu. Dalilnya pun Ana nggak hafal itu. Ana belajar usul fikih cuma nggak tuntas-tuntas. Jadi kebiasaan itu menjadi hukum gitu ya. Nah, kembali kepada hal yang tadi, karena masyarakat itu memiliki konsep pemahaman bahwa sesuatu keburukan itu bisa menularkan, ya, maka mereka nggak mau anak-anaknya itu tertular, ya. Bagaimana ketika ketika di zaman siapa ini ada orang yang melakukan zina, ya kan? Mereka diusir. Itu pendidikan juga buat kita. Mohon ini tolong diluruskan ya Ustaz ya, diluruskan karena mereka tidak mau menanggung resikonya. Azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka daripada itu sebetulnya konsep-konsep yang tips-tips sih Ustaz, Ana sih yakin antum semua alam bi umurikum. Antum itu Ustaz. Cuman kita bagaimana mengemas produk itu dengan baik gitu loh. Kalau kita punya produk, kemaslah dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai produk ini kita kemas ya dengan ala kadarnya yang kita miliki. Ya biasa aja lah. Ya tidak akan menarik gitu ya. Contoh kayak Karang Taruna sebetulnya lebih bagus juga kalau kita kearahkan konsepnya dulu seperti apa. Sebetulnya kalau Karang Taruna itu dari dulu ya begitu-begitu aja. Swadaya ada acara ini cuma gitu-gitu doang. Cuman kita coba kemas dengan sebaik-baik kemasan ya. Berikanlah yang terbaik buat mereka. Kalau kita punya konsep ya berbagilah konsep gitu ya. Remaja masjid ya memang ya seadanya aja yang mereka suka terhadap masjid, memakmurkan masjid, kita ajak mereka ke arah yang itu dikatakan jangan sampai ketinggalan zaman. Itu kita perlu kemas dengan sebaik-baiknya. Dakwahnya para remaja masjid itu bisa melalui medsos. Ya, menyebarkan kebaikan, membuat pamflet amar ma'ruf gitu kan itu bagus. Itu misinya banyak sebetulnya. Ana yakin antum semua tahu alamu bi umurikum ya. Tahu urusan kalian, Anda yakin itu. Anda nggak mungkin. Setiap ada pertanyaan itu pasti ada jawabannya.
Jawabannya di siapa? Ada di antum semuanya. Ya, Ustaz Syarif gitu ya. Ana coba jadi kembali lagi kepada orang-orang yang mengetahui perkembangan tugas-tugas perkembangan itu, ya diharapkan yang namanya perkembangan itu kan diharapkan sesuai dengan sesuai perkembangan itu sesuaikan dengan umurnya. Jangan dipaksakan pada anak ini belum waktunya, ya akan tidak menerima dia. Ya, mungkin seperti itu Ustaz. Mangga mungkin ada yang mau nambahkan Ustaz. Kalau anak contohkan tadi ada seorang yang berzina, kemudian diusir, dirajam dulu kan, diusir kan, itu contoh juga. Tapi mungkin diluruskan nih Ustaz. Mangga Ustaz. Di sini para Ustaz semua ini, masyayikh semua ini. Mangga Ustaz, tafadhol. Syukran jawabannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa iyyakum Ustaz. Ustaz Ainun mungkin mau menambahkan Ustaz Ainun. Mustami ini, Ustadz Arifin. Oh, Ustaz Arifin ini mantap nih. Lagi Al-Hadis. siap itu. Mangga Ustaz, tafadhol Ustaz. Lagi sibuk, Ustaz. Lagi lihat kalender akademik ya. Mau mudik. Cari-cari kemungkinan mudik ini. Udah 2 tahun Ya. ditahan-tahan. Sebelum tanggal 6 Ustaz, mudiknya diusahakan. Ya. Alhamdulillah santri Kampung. Ustadz. dapat ini keringanan nih kalau santri. Ya, santri keringan Ustaz. Ustaznya gimana nih? Antum jadi santri Ustaz. Pakai nempel santri anak juga Ustaz gitu. Yang mendampingi santri Ustaz antum. Antum yang mendampingi santri. Nah, baru boleh. Mobilnya dikasih tulisan aja pesantren. Mobilnya Iya betul. Boleh itu bagus. Cetaknya sama anak aja. pesantren yatim. Santri yatim. Teman-teman yang lainnya mangga mau tanggapan tadi dari Ustadz Surif. Kita ada waktu sekitar 16 menit lagi. Kita manfaatkan aja waktu ini biar bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini nanti Ana share juga ke dosennya. Ana tinggal nunggu Ustadz Mahbub linknya ya Ustadz ya, nanti Ana share ke beliau. Tadi Ana lihat di grup ada daftar hadir dosen sedang rapat dengan Prof. W. Ya. Tadi Ana udah nelpon gak enak. Keganggu kayaknya. Izin menanggapi sedikit Ustadz Ardi. Mangga tafadhol Ustazah. Ustazah siapa ini? Oh, Ustazah Lilis. Mangga yang beb, silakan. Ternyata bukan hanya di sekolah saja ya yang harus ada bimbingan konseling. Tapi ternyata di masyarakat juga butuh yang namanya bimbingan konseling. Kebiasaannya dari kita, kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan tuh kita biasanya langsung labeling, langsung mencap. Apalagi anak-anak muda kalau misalkan melakukan kesalahan, dasar kamu mah pencuri, dasar kamu mah tukang ini, dasar kamu mah itu, ini, itu. Nah itu biasanya labeling itu yang akan melekat tuh kepada anak. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang remaja ada permasalahan seperti itu, remajanya diajak untuk bicara, ditanya. Kebanyakan dari kita kan langsung memberikan hukuman tanpa memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan. Kayak contoh kasus tadi kan Ustaz Surip misalkan anak itu mencuri. Ditanya kan harusnya alasannya dia mencuri itu kenapa, untuk apa. Terus kita tanya lagi efek dari mencuri itu apa. Jadi dia harus paham atas perbuatannya dia sehingga ke depannya dia akan tahu sebab akibatnya itu bagaimana, baik buruknya bagaimana sehingga dia tahu juga apakah perbuatan ini baik untuk diulangi atau tidak. Nah, untuk tidak mengulanginya lagi itu ke depannya harus bagaimana sikapnya. Nah, di situ harus adanya bimbingan. Mungkin sampai harus memutuskan langsung pindah itu kan juga kasihan ya, nanti di tempat barunya itu apakah dia akan mendapatkan solusi, mendapatkan arahan, bimbingan atau tidak. Kan khawatirnya malah di tempat baru dia melakukan hal yang lebih parah. Itu sih, maksudnya jangan sampai hal itu terjadi. Nah, sebelum hal itu terjadi, baiknya kalau misalkan ada kondisi seperti itu, kita ajak bicara anak itu, kita ajak
bicara juga orang tuanya, duduk bareng, kenapa mencuri, alasannya apa, untuk apa. Terus kamu tahu nggak mencuri itu bagaimana? Biarkan dia yang menjawab gitu. Nah, kalau misalkan dia yang menjawab itu akan lebih melekat pemahamannya kepada dia. Nah, untuk Karang Taruna, remaja masjid gitu, itu harusnya memberikan kegiatan-kegiatan yang kekinian, jangan jadul gitu. Trennya apa sih di kalangan remaja saat ini tuh, trennya apa nih, kegiatannya apa nih yang lagi tren? Oh, lagi Zoom nih lagi tren, dikasihlah, yuk kita kasih kegiatan pelatihan Zoom nih kayak begini loh. Terus, oh lagi tren apa ya, asal jangan tren TikTok aja ya yang diajarin gitu. Nah, trennya lagi apa? Ya misalkan kayak ada kegiatannya tuh yang lain, yang nyablon, atau kalau misalkan ada anak yang senang-senang grafik itu, yang ngelukis di tembok, kita kasih kesempatan dia untuk bikin gambar-gambar yang memang ada edukasinya. Tuh, jadi kegiatan-kegiatannya aja sih yang harus di masa kini gitu, harus ngikutin kekiniannya gitu. Jadi jangan udah namanya jadul, Karang Taruna kegiatannya juga jadul gitu. Nah, harusnya kegiatannya juga mengikuti tren yang disukai oleh anak-anak sekarang nih apa. Nah, kita arahkanlah kegiatan itu ke arah yang lebih baik. Disisipilah di situ dakwahnya, kegiatan ini baiknya begini. Ketika anak-anak itu sedang berkegiatan, misalkan ada waktunya sholat, azan, nah kita ajak, ini lagi waktunya sholat nih, yuk, sholat dulu deh yuk. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatannya aja sih mungkin Ustadz yang harus diperbaharui ya, mengikuti tren yang sedang berkembang, akan tetapi tidak menjerumuskan, tetap diarahkan. Kegiatan itu tetap diarahkan, ada dakwahnya. Itu sih mungkin Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah Lilis, ya. Sepakat banget tuh, ya. Jadi harus mengedukasi masyarakat juga. Di situ ada peranan Ustadz sebetulnya. Ada DKM, ada ketua RT, ada ketua RW. Ajaklah mereka rembuk, ya. Bisa jadi ini adalah faktor ekonomi juga mereka melakukan seperti itu. Intinya adalah kita harus memberikan edukasi kepada siapapun juga yang melakukan hal itu, ya, hal-hal ke arah yang buruk ya. Tadi keren tuh ya idenya ya, bahwa Karang Taruna itu harus masa kekinian, mengajarkan tuh sesuai dengan masa kekinian. Ya paling jadul mereka, ya. Kegiatannya mungkin tidak berkembang, ya. Maka daripada itu kita di sini berperan sekali untuk memberikan arahan kepada mereka semuanya. Lebih bermanfaat lah, karena kan khairun nasi anfa'uhum linnasi, ya. Anfa'uhum linnasi. Jadi memberikan manfaat, ya. Sebaik-baiknya manusia memberikan manfaat. Karang Taruna juga harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, seperti tadi yang mereka punya bakat-bakat grafis, kita bikinkan pemahaman bahwa ini loh arahnya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak ada kegiatan yang memang bermanfaat, ya. Kalau dalam ilmu kuantum itu ambak. Apa manfaat buatku? Ambak namanya. Jadi di situ ya, memiliki peranan yang mereka suka desain-desain ya. Sekarang itu banyak kampung-kampung yang hidup dari karya-karya anak-anaknya ya. Kayak gambar 3D ya, seperti hidup itu ya. Itu keahlian-ahlian mereka yang harus disalurkan. Kenapa mereka seperti itu melakukan? Karena mereka tidak ada wadahnya untuk menyalurkan kreativitas mereka gitu. Sekarang lapangan dipakai buat maksiat, lapangan bola ya kan, di rumah tuh di Bogor begitu. Tidak ada untuk berkreasi main bola tuh tidak ada. Kalau dulu kan ada lapangan sedikit dipakai buat olahraga. Itu tadi faktor fisik ya, perkembangannya ya. Ini bagus ya buat kita ya, harus mengarahkan kepada intinya adalah perkembangan itu harus sesuai dengan umurnya. Jangan sampai ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan tugas-tugas tersebut ya. Nah, kalau kita bicarakan itu kemarin tuh ada yang namanya psikososial ya. Ada ya perkembangan fisik, intelektual, sosial ekonomi. Kemudian ada juga
perkembangan psikososial dan psikoseksual ya menurut Erikson dan Freud. Itu kita perlu pahami ini ya. Kalau tugas-tugas itu tidak sesuai dengan perkembangannya, ini akan terjadi kegagalan ya. Tadi bagus ya Ustazah Lilis menyampaikan itu. Ini ide juga buat kita sama semuanya ya. Ya Ustadz Surip itu jadi ilmu buat kita juga ya. Ini kita beda room ini, beda kamar dengan Ustazah Lilis. Tenang aja, aman. Oke, khair Ustazah. Aman, aman. Sekamar ini, beda room. Oh, gitu. Bangga yang lainnya silahkan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat ya. Ana berusaha untuk menyampaikan materi saja ya, perkara nanti ke depannya berarti Ana jangan dilibatkan lagi ya. Selanjutnya berarti itu maka materinya di bawahnya tugas-tugas perkembangan ya. Apa itu Ustaz? Selain tugas-tugas perkembangan tuh tadi biar nanti besok remaja. Jadi iya, jadi jelas Tad, ketika nanti Prof-nya menyampaikan, nah psikologi remaja dan problematikanya. Nah ini masih hubungan juga Tad. Psikologi remaja dan problematika nanti diambil dari tugas-tugas perkembangan itu, nanti ambil ke arah ke problematikanya apa saja yang terjadi di masyarakat. Ya, ini menarik ini kayaknya nih. Ini kelompoknya Ustaz Imam berarti ya? Referensi banyak tuh. Ya, referensi banyak itu. Cari banyak itu. Wah, ayo. Ustaz Imam. Ustaz Imamnya nggak ada kayaknya nih. Kalau boleh tambahin set, ada pengalaman Apa tuh Ustaz? Wah, kayaknya nih lebih keren dari nggak cuma doang, cuman nambahin doang. Jadi ya ada biasanya ada dua kondisi gitu. Ada dua kondisi itu, misalnya kan misalnya kalau kita masuk sebagai yang memberikan konseling dan segala macamnya itu pada atau beberapa masyarakat ataupun memberikan atau membuka atau mengadakan kegiatan, biasanya ada dua kondisi itu. Entah kita harus ma'ruf ataupun dikenal di kalangan masyarakat sehingga bisa lancar bikin kegiatan, terus bisa bikin hal program-program gitu, atau kita buat sendiri dan orang lain pasti akan melihat itu. Baru kalau udah ada kemajuan, baru bermasyarakat itu pada join. Karena rata-rata kayak ya ini kalau pengalaman pribadi ya, itu Ana mengalami dua hal itu. Masuk ke suatu daerah yang memang nggak kenal sama sekali, Ana bikin sendiri. Orang itu ngeliat dulu tuh, kayak tetapannya aneh gitu kan. Waduh, ini jangan-jangan teroris baru nih, gitu. Jadi ini hanya menjelaskan ini, Ustaz, hanya memberikan pengalaman, Ustaz. Mungkin yang para asisten yang lain juga mungkin memiliki pengalaman yang sama gitu atau yang lebih gitu kan. Di ya intinya pasti adalah orang-orang itu yang kurang suka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, entah istilahnya siapa kamu gitu, orang kita lebih berhak gitu. Apalagi kalau seandainya apalagi kalau makanya kita harus biasanya lebih banyak komunikatif ke para pembesar di lingkungan tersebut tuh. Lebih komunikatif dan lebih banyak dekat pada pembesar di daerah tersebut. Makanya kan salah satu trik ataupun jalan itu Rasulullah adalah dengan ruasa qabailnya, mendekati ruasa qabailnya, baru turun ke bawah. Nah, atau juga kadang-kadang mulai dari bawah dulu, dari bagian bawah. Jadi tergantung kondisi orang yang ada di lingkungan tersebut.
Kalau memang bisa mulai dari bawah dulu, dari anaknya dulu, baru merambat ke orang tuanya, atau dari orang tuanya dulu langsung. Misalnya ada kawan juga masuk ke daerah tersebut, punya keras banget ya, daerah Lombok. Nah, kawan anak itu ini menikahi ketua suku di sana, menikahi anak ketua suku di sana. Alhamdulillah lancar itu bawahnya, gitu. Berkorban untuk berdakwah di sana. Wah, masya Allah. Itu kalau belum nikah, Ustaz. Kalau udah nikah kondisinya gimana? Ya tambah Boleh lagi. tambah lagi nggak, Ustaz? Gitu. Enggak, maaf ya. Nggak bisa. Ya, pokoknya jawab. Masih ada kesempatan 3. Aduh. Ya, jadi ya paling itu saat paling yang bisa Ana tambahin berupa gambaran. Sudah Lilis mancing-mancing ini. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Muslim. Ya. Jadi memang kita melihat kondisi budaya di masyarakat itu sendiri ya. Memang ketika berdakwah itu kita harus dengan cara yang tadi, ya ruasanya dulu yang kita pegang dulu. Tapi kita kalau tidak kenal dengan para ruasanya bingung juga, gitu ya. Jadi lebih baik memasyarakat dulu lah kita. Kalau masyarakat sudah kepegang sama kita punya power di masyarakat, gitu ya. Nanti kita mengenal kepada ruasa-ruasa, mulai dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan, nanti terus kita bisa beranjak dakwahnya kepada pemerintah, pusat-pusat pemerintah. Bagus ya, saya Muslim, ini realita sebetulnya ya, realita. Sampai tadi ada yang berkorban menikah lagi dengan wanita sepuh ya. Bukan menikah lagi, yang masih bujangan, yang masih Oh, masih bujangan. muda. Antum ini jangan mancing-mancing. Arti mancing emosi. Itu lagi puasa. Oke, Khair ya. Kalau ditugasin Kalau dia berani menikah lagi, nggak bisa pulang tuh biasanya, kayak gitu tuh. Ya Khair ya, tadi ya. Jadi Ya, Khair ya. Raden, sebelum ditutup, ini anak kepikiran satu hal. Freud ya, itu yang punya perkembangan psikoseksual gitu ya, dan itu dipakai ya di kita teori-teorinya. Nah, ternyata dia seorang kafir yang menganggap agama ini sebagai hal yang sia-sia gitu, tidak berguna, merusak perkembangan kepribadian manusia. Tapi kenapa kok kita pakai teorinya gitu loh? Ini anak kepikiran nih. Apa alasannya kita menggunakan pendapat orang yang memandang agama sebagai suatu hal yang sia-sia, tidak berguna, bahkan merusak perkembangan seperti itu? Apa masih bisa kita gunakan untuk pendapatnya orang kayak gini? Baik, kalau kita sebagai orang Islam, ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi perkembangan sains itu lebih banyak dipengaruhi oleh Barat, ya. Jadi kita boleh ambil. Tapi nanti kalau lebih jelasnya nanti kita tanyakan sama dosennya ya. Gimana berusaha untuk menyampaikan aja. Bahwa kita itu boleh merujuk kepada mereka, tapi harus didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia berlawanan dengan aturan norma agama kita, jangan dipakai. Tinggalkan saja. Fatruk ya. Tinggalkan. Jangan kita ambil. Tapi selama itu membuat, ini kita berfilsafat nih, gaya ya. Selama itu baik buat kita ya, buat agama kita gitu ya, itu kita gunakan selama tidak menyalahi aturan norma agama kita ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Artinya kita menaruh percaya kepada orang yang kayak gini gitu, hasil penelitiannya gitu. Sebenarnya gini Ustaz, kalau mau dijelaskan di dalam Al-Quran sudah jelas itu ya. Tapi kalau kita perhatikan yang ke musliman ya, orang-orang muslim gitu yang berpikiran seperti itu, berpendapat seperti itu jarang. Ya, kita temukan artikel-artikelnya, kalau ada kita ambil. Ayo kita duetkan gitu ya. Tapi pastinya adalah semua itu berdasarkan ada di dalam Al-Quran itu. Kalau kita mau cari dengan detail itu perkembangan menurut Freud ya, bahwa dia
berpendapat bahwa agama itu adalah bertentangan dengan agama, itu salah sebetulnya. Padahal dia juga sudah beragama, dia itu menyampaikan hal itu. Ya kan? Itu semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu jelas itu mereka itu sebetulnya. Cuman kayak ya mereka belum nyampe ke arah filsafat Islaminya, Ustaz. Mereka belum nyampe, ketauhidannya belum nyampe ke sana. Wawasannya belum sampai ke dalam ketauhidannya. Ya mungkin ya sebenarnya kalau Anda pernah dengar itu, mereka itu, para ilmuwan, saintis barat itu, sebetulnya hanya satu langkah saja untuk bertemu dengan Allah itu. Dia mengimani semua apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu aja cukup sebetulnya. Ini dulu pernah ngobrol nih sama orang gitu ya. Mereka itu orang-orang saintis itu, ya karena mereka dipengaruhi oleh Suara antum hilang. Oh, bukan hanya anak ternyata. Ustaz Raden, suaranya hilang. Ya, Ustaz? Ustaz mungkin oke ya. Cukup kan? Dari anak pemakaman menyampaikan jazakumullah khairan katsira ya atas kerjasamanya sehingga perkuliahan ini tetap berjalan ya. Mangga selanjutnya kita akhiri saja dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.